Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudari umat beriman, secara khusus umat paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu saya mengucapkan untuk kita semuanya. Hari Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ketiga. Dan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, ada dua hal memang yang disajikan dalam Injil kita pada minggu yang ketiga ini. Hal yang pertama adalah seruan Yesus tentang datangnya kerajaan Allah. Kedua adalah panggilan para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, umat beriman. Dari Injil secara istimewa seruan tentang kerajaan Allah. Di sana Yesus mengatakan saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita yakin bahwa kehadiran Tuhan Yesus menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Kehadiran kerajaan Allah adalah kehadiran tanda sukacita Allah. Suasana di mana Allah menghendaki semua orang memperoleh sukacita daripadanya. Dan semua orang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yaitu satu di dalam kerajaannya. Dan untuk sampai pada sukacita kerajaan Allah, atau suasana kita dirajai oleh Allah, kehidupan kita dirajai oleh Allah sebagaimana yang diserukan oleh Tuhan Yesus, hal yang pertama yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah kewajiban bagi kita adalah pertobatan. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus ketika menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, itu berarti undangan dan seruan bagi kita semuanya umat Allah, berarti bagi kita adalah ajakan mari untuk menerima tawaran kerajaan Allah itu. Dan yang kita lakukan adalah pertobatan. Kita melihat bahwa ketika Yesus melakukan penyembuhan, orang datang kepadanya mohon disembuhkan. Dan ketika Yesus melakukan penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit, orang-orang lumpuh, ajakannya adalah pergi dan bertobat. Artinya suasana ketika kita diterima di dalam kerajaan Allah atau mau ambil bagian dalam kerajaan Allah, sukacita Allah, pertobatan menjadi alasan utama yang harus kita jalani. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat beriman yang dikasih oleh Tuhan. Hal kedua yaitu hal Yesus memanggil para muridnya, dan secara khusus ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas, ya, saudara Simon, begitu pula memanggil Yakobus dan Yohanes saudaranya,
panggilan Tuhan itu ditujukan kepada kita semuanya. Tentunya pada mulanya Tuhan Yesus memanggil para murid yang kita kenal dengan 12 murid. Tetapi di dalam perutusan kita juga mendengarkan bahwa Yesus tidak hanya mengutus 12 murid. Ia pernah mengutus 70 murid untuk mewartakan Injil. Maka kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai orang yang dibaptis juga mendapat anugerah, mendapat kesempatan untuk ambil bagian dalam pewartaan Injil itu. Artinya kita setelah dibaptis kita juga mendapat rahmat untuk ambil bagian dalam pewartaan Injil Tuhan. Dan secara istimewa Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, tahun ini mulai tahun 2021 ini minggu ketiga oleh Paus Fransiskus menetapkan sebagai Minggu Sabda Allah. Paus Fransiskus menetapkan minggu ketiga ini menjadi Minggu Sabda Allah, itu berarti Paus menghendaki agar kita umat Katolik semakin dekat dengan Injil Tuhan atau semakin dekat dengan Sabda Tuhan. Dan untuk menjadi bagian dari pewartaan, kita juga harus semakin mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu dengan baik kalau kita ingin menjadi pewarta Sabda Tuhan di tengah kehidupan kita. Maka Paus Fransiskus menekankan hendaknya umat Katolik menjadikan kitab suci itu atau Sabda Allah itu menjadi pegangan kehidupannya setiap hari. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dan secara khusus umat Paroki Yohanes Pemandi Landasan Ulin yang kita tidak bisa hadir bersama dalam perayaan Ekaristi, kita diundang untuk merenungkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Agar panggilan kita sebagai umat beriman, sebagai orang-orang yang dianugerahkan kerajaan Allah, dan juga dianugerahkan kesempatan untuk ambil bagian dalam pewartaan Injil, kita juga semakin mengenal Kristus karena kita mengenal apa yang telah diajarkannya setiap hari. Semoga Tuhan memberkati.